Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi bab 7, yaitu konsep dan motivasi. Definisi motivasi. Motivasi merupakan hasil interaksi antara individu dengan situasi. Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Ada 3 elemen utama dalam definisi motivasi. Yang pertama ada intensitas. Intensitas memiliki arti yaitu berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha. Lalu yang kedua ada arah. Arah memiliki arti mempertimbangkan kualitas serta intensitas upaya secara bersama. Lalu yang ketiga ada ketekunan. Ketekunan adalah ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Lalu ada teori-teori pada zaman dahulu. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan, yang kedua ada teori X dan Y, yang ketiga ada teori 2 faktor, yang keempat ada 2 alasan pada teori-teori kuno ini, yaitu teori-teori tersebut merupakan dasar perkembangan teori-teori yang ada saat ini. Para manajer pelaksana masih menggunakan teori tersebut beserta terminologinya dalam menjelaskan motivasi karyawan. Lalu ada hierarki teori kebutuhan. Yang pertama ada fisiologis, meliputi rasa lapar, haus, berlindung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Lalu yang kedua ada rasa aman, meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik maupun emosi. Lalu ada sosial, meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Lalu ada penghargaan. Faktor-faktor penghargaan internal seperti hormat diri, lalu yang eksternal seperti status. Lalu aktualisasi diri, dorongan untuk menjadi seseorang sesuai dengan kecakapannya, meliputi pertumbuhan dan pencapaian. Lalu ada teori X dan Y. Teori X ada 3 asumsi. Karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindari. Lalu, karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, maka mereka harus dipaksa dikendalikan atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Lalu ada karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari formal bila mungkin. Lalu ada teori X. Ada 4 juga, yaitu karyawan menganggap pekerjaan sebagai hal menyenangkan. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Lalu yang ketiga ada karyawan bersedia untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Lalu yang terakhir ada karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi. Lalu ada teori 2 faktor. Teori 2 faktor juga disebut motivasi Huggian, dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Frederick Herzberg. Teori 2 faktor merupakan teori yang menghubungkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja, sementara mengaitkan faktor-faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Lalu ada teori motivasi kontemporer. Teori kebutuhan dikembangkan oleh David Mislan, yaitu teori yang menyatakan bahwa pencapaian kekuatan dan berhubungan ada 3 kebutuhan penting yang membantu menjelaskan motivasi. Di dalamnya ada 3 poin, diantaranya ada kebutuhan pencapaian, yaitu dorongan untuk melebihi mencapai standar-standar berusaha keras untuk berhasil. Lalu yang kedua ada kebutuhan dan kekuatan, yaitu kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Lalu yang terakhir ada kebutuhan hubungan, yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antara personal yang ramah dan akrab. Lalu ada teori evaluasi kognitif.
dalam teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Perkembangan teori evaluasi kognitif baru-baru ini adalah indeks diri, yaitu tingkat sampai mana alasan-alasan seorang untuk mengejar suatu tujuan konsisten dengan minat dan nilai-nilai mereka. Lalu ada Pricing Table. Ada teori tujuan. Adalah teori bahwa tujuan-tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Lalu ada teori efektivitas diri, dikenal pula sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial yang menjelaskan bahwa keyakinan seorang individu bahwa ia mampu mengerjakan suatu tugas. Penelitian yang mengembangkan teori efektivitas diri, Albert Bandura, memperlihatkan bahwa ada 4 cara untuk meningkatkan efektivitas diri. Yang pertama ada efektivitas diri, yaitu penguasaan yang tetap. Contohnya dilakukan individu lain, wujudan verbal, dan kemunculan. Lalu ada teori keadilan. Teori keadilan adalah bahwa teori individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masuk-masukan dan hasil pekerjaan orang lain dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. 4 perbandingan rujukan yang bisa digunakan oleh seorang karyawan. Teori harapan yang dikemukakan Viktor Fromm adalah kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.